Halo semua, nama saya Karim Sujati dari kelas 8E. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berupa mind mapping yang bermaterikan akhlak tercela di pelajaran Akidah Akhlak. Yang pertama adalah hasad. Ketika melihat orang lain memiliki kelebihan atau keuntungan dibanding dirinya. Larangan hasad terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dampak dari hasad adalah hidupnya tidak akan tenang, menimbulkan permusuhan dan selalu suudzon. Hasan memiliki bentuk atau contoh, seperti Ani merupakan murid yang terpintar, ulangan-ulangannya selalu bagus. Andi yang tidak terlalu pintar, iri terhadap Ani. Lalu ia membuat fitnah kalau nilai-nilai Ani yang dapatkan itu berasal dari menyontek. Cara untuk menghindari sifat hasad ini, kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar hati kita merasa tenang dan prasangka buruk terhadap orang lain pun hilang. Selanjutnya ada dendam. Dendam berarti rasa marah yang tidak terlampiaskan. Nah, larangan kita mendendam terhadap seseorang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 126. Ciri-ciri orang yang dendam adalah ia memiliki perasaan tidak suka terhadap kebahagiaan orang lain. Dia selalu berusaha agar bisa membalas rasa sakitnya itu terhadap orang yang membuat dia menjadi menendam. Lalu, dia juga terbiasa membicarakan aib orang lain. Akibatnya, ia jadi dijauhi. Dia juga jadi seorang yang paling dibenci oleh Allah dan dapat dikategorikan menzolimi karena terkadang balasan dendamnya itu berlebihan. Cara menghindari sikap dendam ini, kita harus bersifat sabar jika kita disakiti dan jangan lupa untuk yang menyakiti orang untuk introspeksi dan memberikan hak-hak kepada orang yang mendendam kepada mereka. Selanjutnya ada ghibah, berarti membicarakan sesuatu tentang orang lain dan biasanya itu terdapat dalam diri orang lain tersebut. Larangan ghibah terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dampaknya dapat menghilangkan ketentraman, dapat menyulut permusuhan, dan juga dapat memutus hubungan silaturahmi. Cara menghindari ghibah adalah jika kita ada keinginan untuk menggibah, segera berkaca pada kekurangan diri sendiri. Selanjutnya ada fitnah. Berarti membicarakan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan martabat orang lain tersebut. Larangan fitnah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dampaknya, ini dapat menjatuhkan martabat, menghilangkan rasa percaya diri, dan menimbulkan perpecahan. Untuk menghindari sifat fitnah tersebut, kita harus menjaga sifat-sifat baik, lalu menyadari hakikat manusia, dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya ada namimah, berarti mengadu domba. Larangan namimah terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 10-11 dan Al-Hujurat ayat 6. Bentuk namimah intinya adalah hasutan yang berbuah adu domba. Untuk menghindarinya, kita harus punya sifat bertenggang rasa, berhusnuzon, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir ada godop. Godop berarti marah atau luapan emosi yang didasari oleh hawa nafsu. Marah ini terdapat jadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah. Pada tingkatan ini, seseorang yang marah tidak akan menunjukkan marahnya secara langsung. Jadi dia masih bisa menetralisir kemarahan dia. Lalu tingkatan yang kedua adalah tingkatan sedang. Pada tahap ini masih dapat disebut marah yang wajar. Walaupun dia marah, dia masih sanggup menahan diri dan tidak berkata-kata kasar. Di tingkatan yang ketiga, di tingkatan tinggi, ini adalah tingkatan marah yang berlebihan. Karena sebuah kesalahan kecil aja bisa memicu marah yang cenderung berlebihan pula. Selain itu, marah dalam tingkatan ini cenderung berlangsung cukup lama. Marah yang berlebihan ini dilandasi oleh hawa nafsu dan setan. Orang yang terbiasa godop
biasanya memiliki ciri-ciri, yaitu ciri fisik dan ciri psikologis. Dalam ciri fisik, mukanya masam, wajahnya keruh dan jarang tersenyum. Sedangkan dalam ciri psikologis, dia cepat marah karena hal sepele, terbiasa bertindak kasar, terbiasa berkata kasar, dan perasaannya tidak pernah tentram dan mudah tersinggung serta sakit hati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.